Merinding gue. Itu ada Iya. sosok putih di situ. Ini dapat di kamera. Dapat ya. Sebuah cerita yang sempat ramai diperbincangkan di sosial media, akhirnya tim Kabar Misteri sudah berada di tempat ini. Terutama saya akan mencoba memasuki sebuah tempat-tempat yang dianggap itu adalah sarang dari bangsa jin. Jagat misteri baru-baru ini kembali dihebohkan dengan viralnya sebuah rumah mewah nan megah tak berpenghuni. Laman-laman di berbagai media sosial dipenuhi dengan konten-konten penemuan rumah ini. Rumah Sultan. Begitulah para konten kreator menamai rumah misterius yang mereka temukan. Di balik kemewahan arsitektur, interior dan eksteriornya, kami mendapatkan kisah mistis berupa eksistensi berbagai makhluk astral yang bergentayangan menguasai rumah ini. Aku waktu kemarin tuh suka kesini main gitu ya. Pas keliat ada sosok pocong, terus anak kecil 2 lagi tidur di kamar, terus ada kunti juga terbang ke kolam renang. Pokoknya banyak deh, genderuwo. Ada, asli itu melihat saya. Rumah mewah yang masih congkak berdiri dengan interior yang masih terisi furniture dan koleksi benda-benda antik ditinggalkan sang pemilik begitu saja hingga kini 15 tahun lamanya. Ini tadinya villa perumahan biasa buat istirahat lah gitu. Berapa lama Sudah ditempati? 15 tahun. Kenapa ditinggalkan? Kurang tahu tuh kalau itu ya, mungkin ya banyak harta kali jadi terbengkalai begini. Mendapat informasi ini, kami tim Kabar Misteri datang dan melakukan investigasi mendalam. Dan Mystery Seekers, sekarang bersiaplah, karena ini adalah episode hasil pembuktian kami berbasis teknologi dan para psikologi dalam episode Misteri Rumah Sultan. Tak menunggu waktu lama, investigator Kabar Misteri yang terdiri dari Ki Pranalewu, Erik si dokter hantu, dan Dika sang pemotret astral langsung menggelar sesi hening di sebuah ruangan yang dirasakan tinggi energi lelembutnya. Guys, Mystery Seekers, malam ini saya, dokter hantu, dan fotografer hantu akan mencoba berkolaborasi memadukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Menggunakan teknologi dan menggunakan kemampuan spiritual. Yang mana sesi ini akan mencoba memancing beberapa fenomena eksistensi apabila mereka tertangkap menggunakan digital, artinya mereka bisa dirasakan dan dilihat melalui visual-visual yang ada. Nah, yang akan dilakukan Dika nanti seperti apa nih, Dik? Biasa, misalkan ada energi dari makhluk gaib tertangkap oleh ghost detector maupun dari SLS kamera maupun dari Kiprana itu sendiri, nanti saya akan mencoba untuk memfoto
spot yang dimana ghost detector maupun dari Kiprana Lewu sendiri menyarankan untuk foto di situ. Semoga bisa tertangkap oleh kamera. Siap. Nah, untuk dokter hantu. Oke, jadi malam ini kita sudah cover sesi Conjuring ini dengan teknologi pastinya nanti tanpa pencahayaan sama sekali, Kiprana. Jadi udah ada night vision di 2 tempat yang berbeda. Juga kehadiran mereka akan bisa dideteksi melalui ghost detector yang ada di depan kita saat ini, EMF tester, dan juga saya akan cover dari SLS kamera, structured light sensor, untuk mendapatkan bentuk stickman dari makhluk yang tak kasat mata itu. Nanti jika diperlukan, kita juga bisa coba spirit box-nya nanti. Siap. Nah, nanti yang mau saya lakukan mungkin punya koin. Jadi coba panggil bentuk eksistensinya apabila tertangkap. Mereka sudah hadir, bisa kalian gunakan alat-alatnya yang memang sudah tersedia. Lalu saya coba menyerap energi mereka untuk dirasakan. Seperti itu. Mungkin ada yang punya koin dari kalian? Koin, oke, sebentar. Oke, Bisa pakai ini? boleh. Tapi jangan saya pegang dulu, diperiksa dulu. Iya. Mungkin cek pakai sensor. Pencahayaan dulu ya. Saya menyentuh apapun. Nggak ada. Iya, kosong. Kosong ya. Ini saya lap. Jadi saya pastikan di sini pun tidak ada. Ini juga saya geser ke sini. Saya pastikan lagi tangan saya tidak menyentuh apapun. Ya. Nanti kalau misalkan memang mereka terdeteksi menggunakan alat-alat kalian, kita serap energinya melalui koin tersebut. Nanti yang mau merasakan silakan di antara kalian. Oke. Baik. Oke, lampu dimatikan. Koinnya bisa taruh tengah. Di sini bisa Ki? Boleh. Oke, sekarang saya mau coba menggunakan kemampuan spiritual untuk menghadirkan fenomena tersebut. Mudah-mudahan bisa hadir, terus bisa dideteksi menggunakan EMF dan teknologi dari fotografer dan alat-alat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul huda, ya halul murah, ya halul ghaib, ya halul jasad, ya rijalul ghaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Merinding gue. Itu ada sosok putih di situ. Ini dapat di kamera. Dapat ya. Mystery Seekers, ini adalah episode mencekam hasil investigasi kami terhadap mitos angker sebuah rumah mewah nan megah yang 15 tahun ditinggalkan sang pemilik secara misterius. Penampakan lelembut-lelembut ikonik di rumah ini dikisahkan warga setempat. Di siang hari anak kecil sama sosok itu kuntilanak. Kalau malam genderuwo di pohon sama pocong di jendela luar balkon. Kuntilanak itu di depan. Kuntilanak itu di depan. Kalau di atas lantai 2 ada juga itu pocong. Iya, cuman berdiri. Posisinya berdiri pas pintu masuk di balkon. Adakah cerita-cerita dari penduduk-penduduk sini kan? Ya banyak. Suka emang kata penduduk di sini, emang di sini sarangnya makhluk gaib. Di sini sarangnya makhluk gaib. Soalnya kan 15 tahun nggak dihuni. Saya Erik si dokter hantu bersama Dika sang ghost photographer menyatukan visi dan energi kami dengan energi supranatural dari para psikolog andalan kami, Kiprana Lewu, dalam sesi Conjuring.
Siap. Insus. Asik. Benar-benar pencak. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal huda. Ya hal murah. Ya hal gaib. Ya hal jasad. Ya rijalul gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal huda. Ya hal murah. Ya hal gaib. Ya hal jasad. Ya rijalul gaib. Hadir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal huda. Ya hal murah. Ya hal gaib. Ya hal jasad. Ya rijalul gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Merinding gue. Itu ada sosok putih di situ. Ini dapat di kamera. Dapat ya. Pindah. Pindah. Investigasi kami di rumah mewah misterius viral yang terletak di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat berlanjut. Saya dan Dika semakin excited mengikuti sesi conjuring yang dilakukan Ki Pranalewu. Sesi conjuring yang kami lakukan di sini adalah sesi pemanggilan makhluk astral penghuni rumah mewah misterius ini. Setelah merasakan energi astral yang dimanifestasikan ke dalam koin, saya melancarkan sorotan SLS kamera saat KPL semakin dalam melakukan conjure. Dan sebuah objek putih bergerak terekam dengan jelas. Perhatikan sesi ini dan jangan berkedip. Merinding gue. Itu ada sosok putih di situ. Ini dapat di kamera. Dapat ya. IMF-nya matiin. Ini jelas banget. Foto-foto. Ini jelas banget. Ini jelas. Sekarang saya mau coba tarik energinya untuk ke koin ini biar bisa dirasakan. Tuh.
Pindah. Pindah. Oke, bisa dinyalain lampunya. Sebentar. Terus nggak didorong. Siapa yang mau ngerasain? Boleh. Baik, ditarik tangannya. Oke. Tempel koin. Udah. Tutup. Kayak ketekan ya? Oh, panas. Panas. Wow. Panas Ada banget. sesuatu? Panas banget. Panas Ya. banget. Ini jelas. Nggak dibuat-buat. Jelas banget. Ini panas banget. Langsung ditarik, dia aja pergi. Oke, Kiprana, Ya. barusan ini sumpah demi apapun juga, Mystery Seekers, pada saat ditaruh di tangan, ini panas, luar biasa, panas banget. Sampai saya udah nggak kuat, saya balik, saya tarik. Oke, dia langsung pergi tadi. Ini apa tadi, Kiprana? Jadi tadi sempat saya sampaikan, kita berkolaborasi di sini karena memang ada, kita juga tidak bisa memastikan sesuatu yang gaib itu bisa tertangkap dengan mudah. Iya, Menggunakan alat-alat digital dan lain sebagainya. Walaupun itu menggunakan kekuatan supranatural sekalipun, Ya, karena itu gaib. Jadi pada saat kita kolaborasi di sini, mengheningkan segala aktivitas yang ada di sini, akhirnya mereka terpancing. Nah, makanya mungkin dari beberapa alat mendeteksi kehadiran mereka, nah saya menyerap energi tersebut untuk disalurkan melalui koin. Koin. dan ini benar-benar panas banget. Sebelum panasnya tadi itu, Kiprana, pada saat ditutup pakai tangan, itu kayak apa ya? Kayak kita Kayak cubit. gini loh, misalnya kita masukin bola ke dalam air, ada tekanan gitu loh untuk ke atas. Jadi kayak pada saat penolakan gitu. ada penolakan. Ya. Pada saat ditutup kayak gini tadi itu ada penolakan dari tangan, tapi cuman beberapa detik dan itu panas banget. Ini sekarang nggak ada apa-apa. Ya, karena Ini itu udah nggak ada bisa apa-apa. pergi. Oke. Nah, sayang kita nggak ada thermal kamera. Tadi kalau ada thermal kamera Mungkin bisa. pasti Iya. kelihatan banget panasnya kayak gimana. Coba mungkin dikasih center merah nggak? Merah Merah. Kiprana. Merah. Nih, Dan tidak basah. nggak basah. Nggak basah. Dan ini merah kayak bakar. Panas banget. Sebelum panasnya tadi itu, Kiprana, pada saat ditutup pakai tangan, itu kayak apa ya? Kayak kita Kayak cubit. gini loh. Misalnya kita masukin bola ke dalam air, ada tekanan gitu loh untuk ke atas. Jadi kayak pada saat penolakan gitu. ada penolakan. Ya. Pada saat ditutup kayak gini tadi itu ada penolakan dari tangan, tapi cuman beberapa detik dan itu panas banget. Ini sekarang nggak ada apa-apa. Ya, karena Ini itu udah nggak ada bisa apa-apa. pergi. Oke. Nah, sayang kita nggak ada thermal kamera. Tadi kalau ada thermal kamera Mungkin bisa. pasti Iya. kelihatan banget panasnya kayak gimana. Coba mungkin dikasih center merah nggak?
Merah Kiprana. Merah. Nih, Dan tidak basah. nggak basah. Dan ini merah kayak bakar. Mungkin kalau saya nggak lepasin, kebakar lagi saya Kiprana. Nah, artinya Keren. segala sesuatunya ini berhubungan, connecting dengan sesuatu hal yang memang kita lakukan malam ini. Iya. Gitu. Tapi berarti malam ini ya kita explore untuk menguak fenomena apa. Oke. Cuman tadi yang tertangkap di sini itu sepertinya energi perempuan. Cuman memang saya tidak melihat secara langsung ya. Karena kan posisi saya hanya ini terhalang dengan Iya. seperti itu. Tapi saya merasakan energinya energi perempuan. Tapi dia marah nggak sih, Ki? Kenapa? Marah nggak sih dia? Marah atau tidaknya mereka itu kan pada dasarnya pengganggu, Pengganggu, ya. jahil gitu. Sebenarnya bukan mau marah secara signifikan dengan menyalurkan emosi mereka, tidak. Tetapi lebih mau menunjukkan ya apabila tertangkap dengan beberapa alat-alat yang kita bawa, artinya mereka mau menunjukkan jati dirinya, ya saya ada, gitu loh. Kecuali memang kemarahan yang ditimbulkan itu sampai menyentuh kita atau nah kalau sempat tadi itu kamera yang di sini kan sempat error tuh, ya kan. Terus juga menggunakan EFF IMF. itu juga terdeteksi besar. Nah, itu pengaruhnya di situ. Jadi ada beberapa komponen makhluk astral, nggak hanya sosok perempuan. Mungkin yang tadi mengganggu itu sosok lain. Oke. Gitu. Oke. Karena tadi sebelum kita mulai, IMF ini kan normalnya hanya hidup di hijau yang paling rendah ya, karena kecuali ada gangguan atau dia mendeteksi medan elektromagnetik baru atau energi yang kita sebut energi tadi, baru dia berinteraksi. Nah, sedangkan sebelum kita mulai tadi, baru ditaruh aja dia udah lebih dari setengah gitu loh. Berarti ada entitas yang memang sudah ada di sini sebelumnya gitu loh. Karena cuman lagi-lagi saya mau bahas sedikit tentang koin ini. Ini koin Rp500 yang bahannya ini pun bukan bahan penghantar panas yang bagus gitu kan. Kalau kita ngomongin koin 1000 bisa jadi buat dari besi. Betul. Dan menyimpan energi panas itu lebih cepat betul dibandingkan bahan seperti ini. Iya. Nah, tapi kalau kita flashback ke sesuatu hal yang gaib, memang susah untuk dicerna. Betul. Setuju. Seperti itu. Setuju. Wow. Mungkin koinnya akan saya simpan untuk pengalaman pertama saya bisa merasakan kehadiran mereka secara langsung melalui media seperti ini. Ya. Kalau saya juga menikmati dengan alat-alat seperti kamera termal, terus IMF dan foto-foto yang dihasilkan oleh jepretannya Dika, berarti ya kita saling berhubungan. Ya. Artinya seperti itu. Oke, jadi Kiprana, kalau menurut Kiprana sendiri yang sudah masuk tempat ini dan melihat sekitarnya, menurut Kiprana bagaimana rumah yang satu ini? Karena kita datang ke sini tanpa mitos sebenarnya Kiprana, tapi hanya sesuatu misteri yang sepertinya menyelubungi tempat ini gitu loh. Menurut Kiprana sendiri gimana? Jadi kalau saya berlandaskan dengan apa yang saya anut ya. Karena di sini ada beberapa sebuah objek dari patung, terus ada beberapa kepala kijang atau rusa ya. Nah, itu berarti identik sesuatu hal yang besar. Artinya pemilik tempat ini memang orang yang berkompeten dan memiliki bisa dibilang orang yang berpengaruh. Oke. Nah, artinya mereka pasti memiliki patung-patung yang mungkin sebagai koleksi mereka. Nah, kalau di ajaran agama saya, patung itu tidak boleh menyerupai sosok makhluk. Iya, benar. Nah, apabila ada sesuatu yang menyerupai sosok makhluk, nah
jin-jin tersebut itu bisa bersemayam di tempat itu. Oke. Akhirnya mereka dengan mudah berlalu lalang di tempat ini. Ditambah lagi yang saya tahu tempat ini sudah hampir 20 tahun kosong. Oke. Jadi kalaupun kita lihat memang ini ada penjaganya, tapi bisa kita lihat lantainya. Betul. Bahkan kita beginikan aja, Iya. Debunya debunya luar biasa tebal. Gitu. Nah, makanya tempat-tempat seperti ini yang sangat digandrungi sama bangsa jin. Selain lembab, kotor, dan memiliki akses-akses bagi mereka mendiami tempat-tempat seperti ini. Oke. Ya, terlebih lagi kalau kita lihat dari kepala rusa yang ada di sana, Ya. beberapa ya itu kepala rusa asli lagi ya. Kepala rusa asli. Yang diawetkan ya kita. Identik berarti orang kayak zaman dulu pasti memiliki itu. Seperti itu ya. Seperti itu gambaran. Oh, oke, sangat menarik untuk kita bisa eksplor tempat ini kalau gitu, Kiprana. Ya. Ditambah lagi penguatan dari lemari-lemari Lemari-lemari tua ya. yang memang tua. Betul. Lemari-lemari zaman dulu ini. Ininya aja kayu jati semua. Betul. Berarti macam-macam dari bangsa jin yang bisa menyerupai di sini banyak, penuh ya. Kemungkinan penuh kali ya Ki, kalau secara supranatural ya. Secara supranatural mungkin memang mereka itu kan artinya gini. 10.000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan, iblis sudah diciptakan. 5.000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan, jin sudah diciptakan. Jadi walaupun tempat ini dulunya masih aktif, artinya mereka juga sudah ada. Ditambah dengan sekian puluh tahun tidak ditempati dengan baik dan dirawat dengan baik, akhirnya justru mengundang bangsa-bangsa mereka menempati tempat ini. Gitu. Oke. Nah, itu yang harus kita kuat. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika rumah ini, mereka kan sudah ada nih bangsa jin, dan rumah ini dibangun dan ditempatkan, ada nggak sih dari bangsa jin tersebut ingin mengusir manusia agar mereka pergi? Bahwa ini tuh tempat gua. Padahal kan ya kita manusia, secara manusia normal kita nggak bisa melihat hantu atau gimana. Tapi dari bangsa jin tersebut yang memang udah tinggal di sini, sehingga bisa mengusir orang yang menempati rumah. Nah, jin pada dasarnya kalau sudah merasa comfortable di sebuah tempat, dia akan membuat stimulus-stimulus untuk membuat orang itu menjadi tidak nyaman. Jadi tidak hanya menggunakan kemampuan mereka untuk memvisualisasikan penampakan. Kadang kala kita taruh kunci di sini atau taruh remote di sini, tiba-tiba pada saat kita mau membutuhkan benda tersebut nggak ada. Iya. Itulah yang biasa dilakukan oleh bangsa jin. Karena kemampuan bangsa jin itu ya tidak dimiliki oleh manusia. Akhirnya mereka bisa membuat halusinasi-halusinasi yang kita berpikir itu halusinasi, tetapi mereka melakukan itu secara pasti. Memang. Karena punya kemampuan itu. Nah, jahil ya. Itulah cara mereka untuk membuat manusia itu tidak nyaman. Kecuali mereka diprogram dengan kekuatan lain, berkolaborasi dengan orang yang punya kemampuan seperti itu, maka ada yang namanya sihir. Gitu loh. Yang bisa benar-benar menampakkan untuk membuat orang itu benar-benar nggak nyaman dan pindah dari tempat itu. Oke. Dan kalau satu pertanyaan mungkin untuk Kiprana, sosok apa yang dominan di tempat ini, Kiprana? Tadi sempat sebelum saya explore, sebelum kita masuk ke sini, saya sempat masuk ya, penasaran sampai sejauh mana ini rumah, karena besar. Justru saya sependapat sama Dika tadi sempat sharing, di atas tuh lebih nyaman. Iya, benar. Gitu, dibandingkan bawah. Oke. Gitu. Walaupun di atas justru banyak beberapa ornamen patung yang menyeramkan. Bukan menyeramkan ya, karena memang itu sebuah seni, hasil seni yang dipercaya sebagai hiasan-hiasan rumah. Tapi entah kenapa saya tuh lebih nyaman di atas dibandingkan pada saat saya masuk. Justru banyak gangguan suara di sini. Oke. Gitu. Tapi belum ada siluet penampakan yang tertangkap tadi. Cuman hanya memang ada di belakang sini itu kayak orang gitu. Kayak orang jalan. Kayak orang jalan ya. Seperti orang jalan. Oke. Kiprana, kalau gitu
Saya mau challenge Kiprana dulu ini. Boleh. Silahkan Kiprana untuk explore, untuk solo explore di tempat ini. Siap. Kalau tadi mungkin baru melihat sekilas pada saat masuk ya, bagaimana situasi dari tempat ini, ya mungkin sekarang saatnya Kiprana bisa benar-benar full explore dan ya mungkin berinteraksi dengan mereka. Siap. Setelahnya nanti akan di backup dengan teknologi yang kita punya juga. Mungkin gue akan review juga. Gue akan mencoba review foto. Sesi conjuring yang kami lakukan di sesi sebelumnya menyimpulkan bahwa keberadaan para lelembut di rumah mewah misterius ini ada. Temuan kami yang paling impresif saat sesi conjuring yang dilakukan Kiprana Lewu adalah penampakan sesosok putih yang kami curigai sebagai eksistensi pocong yang sebelumnya dikisahkan oleh salah seorang warga. Sekali lagi, perhatikan gambar dari SLS kamera berikut ini. Kerja mumpuni dilakukan Kiprana Lewu dalam sesi conjuringnya. Namun, apakah KPL mampu bertahan di sesi solo explore-nya di rumah misterius viral ini? Sesuatu yang dahsyat dialami Kiprana tak lama ia ditinggal sendiri. Siap. Oke. Kalau gitu kita tinggalkan Kiprana Lewu. Boleh. Mystery Seekers. Ini dia Kiprana Lewu. Mystery Seekers, saya akan mencoba explore di sebuah bangunan yang sering kali disebut dengan Rumah Sultan Bogor. Sebuah cerita yang sempat ramai diperbincangkan di sosial media, akhirnya tim Kabar Misteri sudah berada di tempat ini. Terutama saya akan mencoba memasuki sebuah tempat-tempat yang dianggap itu adalah sarang dari bangsa jin. Mau tahu keseruannya? Inilah Kabar Misteri. Namun, sebelum menyaksikan Kiprana berjibaku dengan para hantu di rumah ini, kita saksikan terlebih dahulu bagaimana Dika si ghost photographer melakukan tugasnya saat kami lepas sendiri untuk mengabadikan mereka para urban legend penghuni rumah mewah viral ini. Dan beberapa wujud penampakan berhasil terjebak di foto Dika. Oke, Mystery Seekers, gue Dika si ghost photographer. Sekarang gue lagi ada di rumah Sultan. Rumah Sultan ini sempat viral dan di sini banyak banget katanya sesosok penampakan dari makhluk gaib yang bukan sebenarnya dari makhluk gaib. Nah, sekarang gue akan mencoba untuk explore sendirian dan mencoba untuk memfoto-foto makhluk-makhluk yang ada di dalam. Dan gue juga belum sempat untuk mapping, jadi gue nggak tahu sama sekali di sini tempat ini seperti apa, seramnya seperti apa. Tapi gue udah mendengar banyak dari warga sekitar bahwa tempat ini banyak penampakan dari makhluk gaib. Oke, gue akan mencoba mengeksplor dan mencoba untuk melakukan sesi fotografi. Oke, Mystery Seekers, sekarang gue udah ada di depannya, yang dimana rumah ini juga banyak katanya, tapi gue belum masuk ke dalam untuk mengetahui di mana pintu masuknya dari rumah mewah ini. Jadi rumah ini sempat viral dan sekarang gue akan mencoba untuk mencari pintu. Oke. Sip. Dan gue akan mencoba mencari pintu di mana. Oh, mungkin ini kali pintunya ya, Mystery Seeker. Wow. Halo. Assalamualaikum.
Jadi rumah ini banyak cerita dari masyarakat, tapi ini rumahnya lengkap, masih lengkap, barang-barangnya juga, tapi banyak cerita dari masyarakat mengenai keangkeran rumah ini. Gua akan mencoba sesi fotografi di sini. Yang gua mengetahui dari beberapa warga bahwa tempat ini di setiap ruangan, di setiap spot ini banyak ditempati oleh bangsa jin. Halo. Udah mulai pasang tindik. Assalamualaikum. Sini ada kamar mandi. Gue akan mencoba memfoto beberapa tempat ini karena ini dalam rumah. Jadi gue akan mencoba mengatur kamera gue agar flashnya bisa menyebar. Tapi gue akan terus explore. Di sini ada kamar mandi. Jadi banyak para warga maupun banyak cerita di masyarakat mengenai tempat ini. Semoga gue dapat beberapa foto penampakan dari makhluk gaib. Aku akan mencoba naik ke atas. Jadi Misteri Seekers ini adalah rumah yang sempat viral, rumah jutawan, yang dimana rumah ini banyak menceritakan, bukan menceritakan sih, banyak cerita dari masyarakat bahwa tempat ini adalah terlihat banyak warga melihat sosok penampakan. Kita nggak tahu. Yang gue dengar sih ada penampakan dari kuntilanak, pocong, dan ini keren banget. Kalau kalian lihat, ini keren banget. Masih banyak patung-patung. Jadi gua akan mengecek setiap jepretan gua di setiap bangunan tersebut. Kalau kalian lihat, gua nggak tahu ini apa ya. Di sekelibatan, kelihatan nggak? Ini kayak ada asap-asap gitu, tapi padat asapnya. Halo. Sini ada binatang. Ada suara. Kalau kalian dengar Misteri Seekers, ada suara. Aku mulai merasa merinding di sini Misteri Seekers. Suara pindah ke dalam. Wow, keren banget Misteri Seekers.
tempat yang paling keren. Ada suara Mystery Seekers. Lama-lama gue merinding. Gue kayak ada yang ngeliatin Mystery Seekers. Ini adalah kolam renang. Jadi gua kayak ada yang ngeliatin di atas sana. Gua nggak tahu. Tadi sempat ada suara, kayak suara jatuh-jatuh kayak gitu. Tapi pas gua keluar, di sini nggak ada apa-apa. Tapi gua kayak ada yang ngeliatin di atas sana. Gua akan coba foto. Sekarang gue ada di luar bangunan dari rumah mewah ini, dan gue akan habiskan juga foto-foto di tempat ini. Kalian lihat kamera gue tidak berfungsi. Oh my god, kalian lihat kamera gue nggak berfungsi. Untuk penghuni yang ada di sini, silakan kalian coba untuk masuk ke foto grafi gue. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mystery Seekers, gue akan lanjut untuk naik ke atas sana, dan gue akan mencoba untuk foto-foto. Semoga gue dapat penampakan dari makhluk gaib. Let's go. Misi, assalamualaikum. Jadi gue sekarang udah ada di atas balkon rumah mewah ini, dan gue akan mencoba, mungkin gue akan review juga. Gue akan mencoba review foto yang tadi gue foto-foto di dalam. Siapa tahu di sini gue dapat sosok penampakan yang ada di kamera gue. Ini Mystery Seekers, kalau kalian lihat, ini ada muka, ada kuntilanak. Ini kalau kalian lihat muka kuntilanak. Kayaknya gue udah menelusuri semuanya, dan kayaknya juga gue sudah mendapatkan sesosok penampakan kuntilanak. Oke, Mystery Seekers, gue akan kembali ke Safe Zone untuk menemui beberapa teman-teman gue yang akan melakukan explore juga, Kiprana Lewu dan si dokter hantu. Secerca fakta berhasil kami visualisasikan dan tuntas kami sajikan di episode ini. Tapi ini bukan akhir investigasi kami. Di episode selanjutnya, kita akan saksikan bagaimana Kiprana Lewu mendapatkan eksistensi sosok seorang anak kecil pada saat solo explore-nya. Serta ia juga diteror fenomena suara rintihan horor. Saya dengar ada suara di belakang sini. Sementara saya dan Dika mendapatkan hal yang benar-benar gila di sesi duo explore kami. Penggabungan teknologi yang kami miliki
sukses menggambarkan semua mitos urban legend yang dikisahkan. Kenapa? Lu nggak kenapa, Dik? Mystery Seekers, ikuti kisah petualangan dan investigasi kami di episode. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hal muhdam, ya hal murah, ya hal gaib, ya hal jasad, ya rijalul gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Di sini ada suara. Tadi sempat saya nge-vlog di sini. Halo. Nah kan, kalian dengar? Ada suara ketukan. Sosok patung itu pasti ada penghuninya, Bang. Tuh, Ini jelas banget. di setiap patung dong. Kenapa? Lu nggak kenapa, Dik? Ah, Dika muntah. Saat ini dia ada di belakang lu juga, men. Gue belum mulai udah ada yang nangis loh. Ini adalah lanjutan laporan investigasi tim kabar misteri terhadap mitos angker sebuah rumah mewah terbengkalai yang masih dipenuhi perabotan mahal serta benda-benda koleksi antik. Berlokasi di sebuah desa di Cisarua, Bogor, mereka menyebut rumah mewah ini dengan sebutan Rumah Sultan. Ini tadinya villa perumahan biasa buat istirahat lah gitu. Berapa lama Sudah ditempati? 15 tahun. Kenapa ditinggalkan? Kurang tahu tuh kalau itu ya. Mungkin ya banyak harta kali. Jadi terbengkalai begini. Pada sesi pertama yang melibatkan saya, Erik si Dokter Hantu, Kiprana Lewu, Dika Ensa, dan juga sudah kami tayangkan metode pertama yang kami lakukan untuk membuktikan bahwa rumah ini memang memiliki reputasi horor adalah mengikuti sesi conjuring yang dilancarkan para psikolog andalan Kiprana Lewu. Merinding gue. Itu ada sosok putih di situ. Ini dapat di kamera. Dapat ya. IMF-nya matiin. Ini jelas banget. Foto-foto. Ini jelas banget. Ini jelas. Sekarang saya mau coba tarik energinya untuk ke koin ini biar bisa dirasakan. Tuh. Rumah mewah yang berdiri di atas lahan perbukitan seluas 2 hektar ini dikisahkan menjadi istana mewah bagi 4 sosok urban legend ikonik. Interior rumah yang masih dipenuhi perabotan yang terbilang mewah pada zamannya, serta dekorasi rumah yang dipenuhi jejeran benda-benda antik, semakin membuat kami bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan pemilik rumah ini? Apa alasan mereka meninggalkan properti yang jika dirupiahkan bisa bernilai puluhan miliar rupiah ini? Kemana dan siapakah gerangan mereka sang pemilik? Aku waktu kemarin tuh suka kesini main gitu ya. Pas keliat ada sosok pocong, terus anak kecil 2 lagi tidur di kamar. Terus ada kunti juga terbang ke kolam renang. Pokoknya banyak deh, genderuwo. Selain sesi conjuring yang kami lakukan bersama dan mendapatkan secercah bukti keberadaan makhluk astral,
kami juga telah mengutus Dika Ensa, tim kabar misteri yang bertugas mencari bukti keberadaan makhluk astral yang dikisahkan lewat penampakan wujud mereka para astral menggunakan metode ghost photography. Level keangkeran sebuah lokasi terkisahkan bergantung pada seberapa kuat energi para astral dalam berinteraksi dengan kami sang pencari bukti. Di rumah Sultan ini, Ki Pranalewu, saya, dan Dika mengalami sensasi yang berbeda. Di sesi duo eksplor saya dan Dika, kami mendapati bahwa mereka tak ragu untuk mendekat kepada kami dan berinteraksi. Sementara di sesi solo explore yang dilakukan Ki Pranalewu, mereka membuktikan diri mereka sendiri bahwa yang dikisahkan bukan hisapan jempol belaka. Untuk itu, Mystery Seekers, bersiaplah untuk tenggelam lebih dalam bersama kami, melanjutkan proses pembuktian Rumah Sultan Misterius ini dalam episode Misteri Rumah Sultan bagian kedua, Eksistensi Astral Rumah Viral. Siapapun kalian yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Weh, tiba-tiba ini Mystery Seekers, Anda sedang menyaksikan jalannya proses pembuktian kami saat menginvestigasi dan membuktikan mitos serta misteri sebuah rumah mewah viral di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Daya tarik dan kemisteriusan rumah viral yang dikenal dengan nama Rumah Sultan ini hingga melibatkan para psikolog andalan kami Ki Pranalewu dan duet saya Erik si dokter hantu dan ghost photographer Dika Ensa. Usai menunjukkan secara gamblang keberadaan sesosok astral di ruang makanan mewah dalam sesi Conjuring, kini Ki Pranalewu kami lepas sendiri dalam sesi solo explore yang penuh teror. Mystery Seekers, Ki Pranalewu. siap. Mystery Seekers, ini tim sudah meninggalkan saya seorang diri. Siap, Boski. Jadi saya akan coba mendeteksi kehadiran mereka. Tapi ini jujur, saya nggak buat-buat. Tiba-tiba dari ujung kaki sampai ujung kepala, walaupun teman-teman sudah masih ada di sini meninggalkan saya seorang diri, ini seperti ada aura lain yang mana astagfirullahaladzim langsung berdiri lurus loh ini. Nggak seperti tadi saya masuk seorang diri. Justru pada saat ini itu malah membuat bulu kuduk berdiri. Auzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Nah, di sini ada suara. Tadi sempat saya nge-vlog di sini. Halo. Suara itu hilang. Nah kan, kalian dengar? Ada suara ketukan, entah suara tetesan air, seperti tetesan air nih. Ini dapur. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya hal mudam, ya hal murah, ya hal gaib, ya hal jasad, ya rijalul gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya masih suka di ruangan ini sebelum kita berpindah ke ruangan yang lain, karena tadi sempat kita melakukan sesi conjuring di sini. Siapapun kalian yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Rumah ini cukup besar, di atas luas tanah sekitar 2 hektar. Begitu banyak cerita-cerita
yang disangkut pautkan dengan rumah ini, Mystery Seekers. Nah, ada beberapa penampakan patung yang tadi sempat saya bahas, bahwa patung-patung seperti ini biasa dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk tempat tinggal mereka, karena mereka adalah sesuatu hal yang tidak padat sehingga mampu masuk ke dalam lukisan, bahkan patung-patung seperti ini. Siapapun kalian yang ada di sini, muncul! Saya dengar suara seperti diseret tadi. Masih terus mencari di ruangan ini. Berharap ada fenomena yang tertangkap di panca indera saya ataupun di kamera GoPro yang saya gunakan. Jin dan setan adalah sebuah bentuk makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jin adalah sosok yang mampu menjelma menjadi makhluk apapun karena mereka memiliki kemampuan itu. Nah, kita berada di ruang tengah. Kita bisa melihat adanya meja yang terbuat dari marmer, yang mana menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat tinggal yang begitu megah dan besar. Bahkan ada cerobong asapnya, gengs. Sebelum kita memasuki tempat-tempat ini, kita akan melihat sekitar tempat atau ruang tamu yang berada di rumah ini, gengs. Assalamualaikum waalaikumsalam ya halul hodam, ya halul roh, ya halul gaib, ya halul jasad, ya rijalul gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Setiap kali saya menantang, setiap kali saya memanggil, tubuh saya seakan ada yang menghimpit. Tapi yang harus kalian ketahui, ini adalah bentuk. Punten, saya izin buka. Kamar lama. Auzubillahi samil alim minas syaitonir rajim. Kalian bisa lihat, ini adalah kasur model lama yang menandakan hanya orang-orang yang memiliki finansial besar yang mampu membeli dan menempati tempat ini. Weh, tiba-tiba ini bergerak, padahal saya tidak menyentuhnya. Siapapun kalian yang ada di sini, muncul! Saya dengar ada suara di belakang sini. Tidak heran orang menyebut ini rumah sultan. Tadi saya mendengar suara.
Sayang banget loh, Mystery Seekers. Tempat ini bagus, besar, dan luas, tapi harus kosong. Saya dengar suara. Siapapun kalian yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Kita menuju ke lantai atas, di mana tempat ini adalah rumah yang berlantaikan 2 lantai. Wow. Di sini lebih banyak patung-patung. Ada replika kapal Da Vinci. Terus kursi-kursi zaman dulu yang pastinya terbuat dari kayu jati. Kita nyalain sambil nyalain ya. Di seberang sana ada kali dan seberangnya ada rumah penduduk Mystery Seekers, yang mana mungkin ruangan ini adalah ruang pertemuan, ruang tamu, atau tempat berkumpulnya para pejabat atau pengusaha. Wow. Kayu-kayu jati dan ukiran-ukiran yang cukup etnik menghiasi rumah sultan ini. Ada patung, pahatan Bali dengan ornamen Bali, ada replika kapal Da Vinci, terus ada patung apa namanya, pengantin, sepasang pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul hadam, ya halul rah, ya halul ghaib, ya halul jasad, ya rijalul ghaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Lagi-lagi belum ada interaksi yang bisa saya rasakan. Walaupun rumah ini sudah hampir 20 tahun kosong dan sudah dipastikan bahwa rentetan energi dari makhluk astral pasti mendiami tempat ini, namun lagi-lagi tidak ada pun interaksi dan entitas yang bisa mereka timbulkan. Tapi saya mendengar samar-samar itu ada suara kayak orang ngobrol di sini, tapi jauh. Nah, kalian bisa lihat. Turun tangga. Saya dengar suara langkah kaki. Nggak tahu dapat di kamera atau enggak. Tapi saya mendengar suara langkah kaki. Wih, kaget saya. Dengan ornamen yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 24 Juni 1994. Jadi rumah ini dibangun sekitar tahun 94, gengs. Kita coba kembali lagi ke dalam.
Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya hulu haram. Ya hulu roh. Ya hulu gaib. Ya hulu jasad. Ada suara di belakang. Kalian dengar? Ada suara 2 kali, 3 kali. Sosok patung itu pasti ada penghuninya, Bang. Tuh, Ini jelas banget. di setiap patung dong. Kenapa? Lu nggak kenapa, Dik? Ah, Dika muntah. Saat ini dia ada di belakang lu juga. Prana, Ah iya, siap. gimana jadi Kiprana? Saya tadi masuk ke sini, ke atas saya kayak diperhatiin orang tuh. Kayak ada yang memperhatikan lah ya. Ada yang memperhatikan, saya sempat lama di atas. Terus saya putusin lagi ke belakang tuh. Keluar. Enggak keluar, di yang meja panjang itu. Oke. Saya bilang, ayo dong, suara-suara kayak apa? Saya bilang itu. Ada suara ketukan, duduk. Saya pikir awalnya kan tetesan air. Kalau tetesan air nggak mungkin kayak ada iramanya kan, paling tuk. Iya. Satu tetes aja. Ini dia berirama dia. Berirama dia. Ya kan, saya bilang jangan cuma suara kayak begituan, nggak buat saya takut. Saya bilang gitu kan. Kalau mau buat saya takut, yang rintih-rintih. Oke. Nggak ada tuh. Nah pas saya keluar sini, Oke. pas tadi ini belum lama, Keluar ini? saya dengar suara. Mystery Seekers, kami tak sabar untuk melakukan sesi duo explore kami. Semua item teknologi telah kami siapkan. Rencananya, kami akan mengkombinasikan peralatan yang saya punya dengan tangkapan blitz yang akan dilancarkan Dika. Tapi sebelumnya, kami punya sebuah momen horor yang dialami Kiprana Lewu di sesi lanjutan solo explore-nya. Mystery Seekers, jangan berkedip. Ini ruang keluarga sepertinya. Karena ada tempat perapian. Di atasnya ada kepala rusa. Ada suara tiba-tiba di sini. Luar biasa loh ini rumah. Sayang banget. Kenapa harus dikosongin seperti ini? Ayo dong interaksi kalian. Entah suara, entah wujud. Jangan cuma suara-suara ketukan. Sayangnya nggak kepancing di situ. Tapi suara-suara yang mampu membuat siapapun yang mendengar jadi takut. Oh, ini bukannya. Ini chat, gengs. Saya pikir nih, makanya 20 tahun ini belum ada paper wall. Jadi ini chat nih. Ini chat bukan paper wall. Orang kaya zaman dulu, tempat naruh koran di sini. Entah kenapa di sini bulu kuduk saya berdiri. Tapi itulah enaknya kalau kita explore di saat kita merasakan ketegangan. Jadi kayak orang Jawa saya. Di saat kita merasakan ketegangan, disitulah adrenalin akan memacu kita. Artinya
mendidik kita menjadi orang yang memiliki sifat berani. Takut boleh, takut menjadi hal yang wajar di setiap insan manusia. Tapi ingat, jangan pernah kita menjadi seorang penakut. Takut wajar, tapi bukan berarti menjadikan diri kita penakut, guys. Ya, harus dicatat baik-baik tuh. Jadi sepertinya karena tidak ada entitas dan eksistensi mereka, coba agar Erik dan Dika melanjutkan sesi penelusuran ini. Siapa tahu dengan alat-alat yang mereka gunakan, dengan metode-metode yang mereka gunakan, mampu memancing dan mengundang kekuatan dari dimensi lain. Saya dengar suara perempuan. Nggak pasti, tapi demi Allah saya dengar suara kayak nggak tahu di dalam, nggak tahu di luar ya. Tapi saya dengar suara perempuan. Nggak asik kalian. Tadi di dalam lo nggak muncul. Giliran gue di luar ada suara. Mystery Seekers, kami melakukan sesi duo explore di rumah Sultan ini sesaat setelah Ki Pranalewu melakukan solo explore-nya. Alih-alih minggat usai kena mental KPL, para astral justru semakin frontal menunjukkan eksistensinya di sesi duo explore saya dan Dika. Sesosok wanita terjebak kamera Dika tengah berkomunikasi dengan saya via spirit box. Lalu siapa wanita nakal yang berkomunikasi dengan saya? Apakah ia tak sadar sudah menjadi astral? Oke, Mystery Seekers, saat ini gue, Erik, si dokter hantu, bersama Ghost Photographer. Kita sudah masuk ke halaman utama, ruang utama ya, dari rumah ini. Sama-sama kita lihat ada beberapa patung-patung, Dika. Oh iya, Bang. Coba kita akan langsung aja. Gue penasaran untuk mendeteksi melalui SLS kamera. Oke, saat ini manusia akan terlihat seperti itu. Ada Dika di sana dan kita akan mulai untuk mendeteksi keberadaan mereka. Jadi saat ini Dika, fotografer hantu, sedang coba untuk membackup apa yang kita lakukan. Jadi dari SLS kamera maupun kamera digital, kamera DSLR yang lu pakai sekarang, Dika? DSLR. Oke. Tempat ini pun terbilang bersih. Kamar mandi. Tempatnya banyak kamar mandinya ya, Dik? Di sini banyak. Iya. Kamu yang mewah banget nih. Mewah banget ini. Tapi sejauh ini untuk di kamar SLS kamera masih terbilang bersih. Iya, nggak ada kayak yang tadi di sana ya. Iya. Tapi itu juga jadi buat gue jadi penasaran. Katanya rumah ini banyak patung-patungnya kan. Jadi gue penasaran untuk wow. Lagi-lagi Dika yang terdeteksi. Tapi untuk entitas yang tak kasat mata, masih belum bisa kita dapatkan di sini ya. Tapi entah kenapa gue ngerasa di tempat ini nih agak-agak
agak-agak buat merinding di sini. Itu yang gue rasain. Gue pengen ngomong, cuman kamu lagi fokus sama SLS. Gue ngerasa merinding di sini, men. Sama, gue juga. Kayaknya kamar ini sesuatu yang berbeda ya, men? Iya. Nggak tahu, dari semua kamar tadi gue masukin di sebelah-sebelahnya nggak gimana-gimana banget. Tapi yang satu ini gue merinding. Dan mungkin kalau kita matiin pencahayaan. Oh iya. Oke. Ya kita scanning dulu. Ke lantai selanjutnya, Dika. Masih ada ini ya di sini. Oh, masih ada ruangan. Di sini ada ruangan. Wow. Wow. Ngeri. Agak berbahaya ya, men? Ini lebih ke bahaya nyata, men. Iya. Kita harus ekstra hati-hati, men. Masih kosong ya? Kosong. Kosong. Kayaknya kita harus keluar dari tempat yang satu ini karena seperti yang sama-sama kita lihat kondisinya udah nggak memungkinkan. Jangan sentuh apa-apa aja. Kayaknya kita Ruangan ini dikunci. lantai 2 ya. Kita ke lantai 2 ya. Wow. Wow. Man, Wow. ada sosok besar di situ. Tuh, Jadi bener men apa yang dikata sama Kiprana Lewu bahwa sosok patung itu pasti ada penghuninya men. tuh. Ini jelas banget. Di setiap patung dong. Dan itu dengan bentuk yang berbeda. Iya. Itu. Yang tinggi banget ya men. Yang ini seperti Garuda, tapi SLS-nya nangkep orang, men. Iya, bener-bener. SLS-nya nangkep orang. Coba Dika, lu dari kanan, Hah? masuk ke frame. Oh, dari langsung ya? Ya, Oke. oke. Dia tetap ada. Lu maju lagi. Ya, maju lagi. Lagi. Oke, tangannya ke lu. Turunin tangan lu dikit. Gua ngerasa panas gitu. Lu ngerasa panas di situ? Padahal saat ini lagi hujan ya. Iya. Tangan. Oke, Mystery Seekers, sama-sama kita lihat bagaimana sosok Dika yang terdeteksi sebagai manusia, sedangkan ada sosok lagi di sebelahnya dan tidak hilang walaupun didekati oleh Dika. Oke. Coba. Kenapa? Lu nggak kenapa, Dik? Gue belum mulai udah ada yang nangis loh. Itu dari spirit box. Dari spirit box. Siapa di sini? Ada jawaban di sini, Dika. Lu sambil foto-foto, Dika. Siap. Sebelah sini. Kamu siapa?
Di situ ada beberapa patung-patung ya baik yang menyerupai manusia maupun binatang-binatang yang ternyata pada saat kita gunakan SLS kamera, structured light sensory kamera, itu dari walaupun patung berbeda-beda bentuknya ya, tapi ada sosok stickman-nya yang berbentuk manusia. Jadi saya langsung melakukan sesi spirit box tepat di titik ini juga. Di sini kita dapat interaksi berupa suara rintihan yang tadi Kiprana sempat bilang pertama kali, dan itu kurang dari 5 detik pada saat spirit box dihidupkan, itu suara rintihan duluan yang keluar. Ketika lu spirit box itu ada di samping lu, Rik. Jadi tapi bentuknya belum berwujud sempurna gitu. Tapi ada beberapa yang ternyata pas gua analisis itu terlihat kayak sesosok perempuan. Dan itu terbang ya Ki ya? Kakinya nggak ada ya. Betul. Nah ini. Mystery Seekers, Anda masih bersama kami tim Kabar Misteri saat melakukan pembuktian dan investigasi sebuah rumah mewah viral yang berada di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kepopuleran reputasi misterius rumah yang dikenal dengan Rumah Sultan ini melibatkan para psikolog andalan Kiprana Lewu, saya Erik Dokter Hantu, dan Dika si pemotret astral. Dan kami mengajak Anda masuk menyaksikan penelusuran kami lebih mendalam. Dika muntah. Saat ini dia ada di belakang lu juga, men. Makanya lu muntah. Lihat, saat ini di belakang Dika ada sosok lagi. Dika parah itu. Dia masih ada di belakang lu, men. Dia ada di belakang lu tuh. Gue tiba-tiba, ini beneran ya? Itu jelas banget, itu jelas banget. Gue ngerasa tangan gue panas. Dan gue langsung agak pusing. Oke. Kalau kalian lihat, gue muntah apa? Asli. Dan di belakang lu juga ada lagi, men. Di belakang lu tuh masih banyak entitas lagi. Pocong. Katanya sih pocong sih. Pocong? Pocong. Oke. Coba lu foto-foto di sekitar sini. Ini jelas banget tuh. Di belakang lu masih ada. Lu dikelilingin sama mereka, men. Makanya Dika sama-sama kita lihat tadi, dia muntah di situ. Oke. Gue penasaran, Dika coba. Coba lu pegang ini. Coba lu pegang. Lu nggak apa-apa? Nggak. Oke. Bentar ada rasa muntah gue. Ngapa? Gue pegang di sini. Gila. Sekarang dia hilang. Men. Sekarang dia hilang. Tadi pas ada lu di situ. Nah, itu ada tuh. Gila. Oke. Dik, coba Dik. Lo pegang ini, Dik. Oke. Lo pegang gitu ya. Oke. Gue mau coba untuk dekatin dengan menggunakan ghost detector, men. Oke, Mystery Seekers. Ada nggak? Masih ada nggak di situ? Kalau gue masuk dia masih ada? Masih. Sama-sama. Masih di situ? Masih. Tepat di depan tangan lo. Oke. Tuh. Nah, pas banget. Lihat. Kamera sama-sama kita lihat. Tuh. Dia mau pegang lu, Dia mau pegang. Ini kelihatan, ini soalnya kelihatan. Tuh. Kelihatan. Masih, oh kencang banget.
Kenceng banget. Sama-sama kita lihat Mystery Seekers. Gua nggak pegang apa-apa lagi, lihat. Kenceng banget. Kenceng ini tapi. Masih ada di situ. Itu kaki ini tuh hampir nyatu sama dia, men. Oke. Dan lu bener, ini gue gerah banget di sini. Panas ya? Panas. Tambah kenceng sekarang. Sama-sama kita lihat, kenceng banget. Ghost detector nunjukin bahwa ada medan elektromagnetik di sekitar ini. Oke, gue akan mundur. Oke. Coba lu ambil foto-foto berarti Dika di sekitar sini. Oke. Baru kita cek apa kita perlu untuk melakukan spirit box di sini. Oke. Jadi kamera udah siap, Dika? Oke, siap. Gue akan sesi spirit box sekarang. Gue akan duduk di sana. Oke. Lu mulai foto ya, Dika? Ya. Saat ini kita akan langsung melakukan sesi spirit box. Gue belum mulai udah ada yang nangis loh. Itu dari spirit box. Dari spirit box. Siapa di sini? Siapa yang ada di sini interaksi melalui spirit box gue? Oke, siapa kamu? Ada jawaban di sini, Dika. Lu sambil foto-foto, Dika. Siap. Sebelah sini. Kamu siapa? Saya sudah lama. Saya sudah lama di sini. Kamu penunggu di tempat ini? Kamu penunggu gedung ini atau rumah ini? Dalam patung. Kamu yang ada di dalam patung di belakang gue saat ini? Iya. Kamu yang ganggu Dika tadi? Kamu siapa? Mereka? Tinggalkan. Begitu. Mereka tinggalkan begitu saja. Apa ya? Ada yang nangis. Mereka tinggalkan pemilik rumah ini. Ada ngaji, men. Ada yang ngaji. Tidak bisa Tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Kalian tidak bisa kemana-mana. Kamu tidak bisa kemana-mana. Apakah kamu yang ganggu Dika tadi? Yang buat Dika muntah? Jelas. Sudah pergi, dia bilang. Sudah saya pergi.
Untuk penunggu di tempat ini, interaksi melalui spirit box. Nah, ada suara besar nih. Kalian tidak suka kami di sini? Pergi. Oke, Mystery Seeker sama-sama tadi kita dengar ada beberapa interaksi, ada beberapa suara yang keluar dari spirit box. Tapi nggak jelas ya, masing-masing dari suara itu nggak jelas. Apakah ada maksud tertentu? Nanti kita cocokin aja deh sama Ki Pranalewu. Oke, kita kembali ke safe zone dulu. Mystery Seekers, pembuktian kami usai. 3 metode telah kami lancarkan untuk membuktikan bahwa rumah sultan ini kini diambil alih lelembut beraura negatif. Di sesi conjuring yang mencekam, membuahkan hasil munculnya objek putih diduga pocong. Di sesi solo explore-nya, Ki Pranalewu diteror lelembut tak ada akhlak. Sementara sosok wanita berbaju putih hadir di beberapa momen saat saya dan Dika melakukan metode duo explore. Mystery Seekers, eksklusif untuk Anda, perhatikan foto penampakan yang berhasil terjerat Ghost Photo Blitz kami. Pada foto pertama, tampak sosok wanita berbaju putih berambut panjang memperhatikan Erik dan Dika di sudut ruangan atas. Perhatikan pula foto pembandingnya. Pada foto yang satu ini, terekam siluet penampakan sosok wanita berbaju putih dengan wajah tepat mengarah ke arah lensa dengan bentuk wajah yang seperti tengkorak berambut panjang. Sementara itu, Ghost Photo Blitz Dika juga berhasil dengan jelas menjerat sosok kuntilanak berambut sangat panjang dan bergaun putih. Dan ini adalah sebuah foto yang merekam sesi spirit box yang saya lakukan di lantai atas. Perhatikan sosok bayangan putih dengan wajah jin yang tampak melancarkan bahasa komunikasi lewat gelombang radio spirit box yang saya gunakan. Wow! Mystery Seeker, saya Erik, Ki Pranalewu, dan Dika. Tetap saksikan Kabar Misteri, karena Kabar Misteri Mengungkap fakta yang tak kasat mata. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir! Kerja bagus dilakukan semua tim Kabar Misteri di rumah Sultan yang viral belakangan ini. Kami puas dengan apa yang kami dapatkan. Mitos, angker, dan kisah keberadaan makhluk-makhluk astral ikonik tuntas kami pecahkan menjadi fakta misteri. Well, Mystery Seekers, saya Erik si Dokter Hantu untuk Kabar Misteri.